Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amrina waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendukung salah satu program guru penggerak, ya. Salah satunya tentang pengimpasan, diseminasi, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah. Insya Allah materi yang akan saya sampaikan ini akan bermanfaat untuk pendidikan ke depannya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi, ada hal yang perlu kita lakukan biar lebih semangat. Apa itu? Ice breaking terlebih dahulu. Ya. Oke. Ice breakingnya mudah, yang simpel-simpel saja. Tersenyum selama 30 detik. Ya. Dengan cara berhadapan, tersenyum selama 30 detik, tapi berhadapan. Ya, silakan untuk tersenyum. Berhadapan 30 detik. Ya, saling pandang, tersenyum. Oke. Ya, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Awalnya tersenyum dan pada akhirnya akan tertawa. Ya, mudah-mudahan senyum kita hari ini, tertawa kita hari ini bisa menimbulkan budaya positif untuk aura-aura positif dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita ke materi, kita harus menyepakati dulu kesepakatan forum diseminasi. Salah satu yang sudah saya masukkan di situ adalah menghargai siapapun yang pertama. Ya, siapapun yang menyampaikan pendapat, silakan saling hargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, kita sepakati dulu. Silakan ditambahkan oleh Bapak Ibu apa kesepakatan kita hari ini untuk selanjutnya. Untuk kegiatan kita, selama kegiatan yang pertama menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, apa lagi? Boleh ditambahkan kesepakatan kita. Boleh, silakan sama tambahkan. Boleh ditambahkan kesepakatan kita hari ini. Saya Pak. Ya, bisa. Menyebutkan nama saat ingin bertanya. Menyebutkan nama. Ada lagi yang harus kita sepakati sebelum kita masuk ke materi? Ada lagi ingin apa cukup? Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, menyebutkan nama saat ingin bertanya, atau ada lagi yang ingin disebutkan? Oke? Mengangkat tangan saat bertanya dan saat izin keluar. Mengangkat tangan Saat izin. saat izin bertanya. Ada lagi yang harus kita sepakati? Cukup? Oke, kalau cukup, kita sepakati yang pertama menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, menyebutkan nama saat ingin bertanya, mengangkat tangan saat izin bertanya. Oke, itu adalah kesepakatan kita yang akan kita lakukan mulai dari sekarang sampai 1 jam ke depan. Ya. Tujuan diskusi kita, tujuan penyampaian pembelajaran kita pada hari ini. Setelah pembelajaran, diharapkan Bapak Ibu itu adalah memahami dan menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan kepedulian. Pentingnya menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini tujuan kita. Ada 2 tujuan. Ya, mudah-mudahan tujuan ini bisa tercapai nantinya. Budaya positif. Ada yang tahu nggak apa sih budaya positif itu? Budaya
budaya positif. Budaya yang menimbulkan pergaulan yang nyaman. Menimbulkan kenyamanan. Kenyamanan. Budaya positif. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Saya Pak, Pak Santo. kebiasaan yang baik-baik. Kebiasaan yang baik-baik. Terima kasih Pak Santo. Saya budaya positif mungkin juga memberikan dampak yang baik untuk lingkungan sekitar. Budaya yang menimbulkan dampak yang baik terhadap lingkungan sekitar. Oke, terima kasih Miss Lisa jawabannya. Oke, di sini ada beberapa gambar. Salah satu gambar-gambar tersebut adalah budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Ya, seperti yang kita kenal ada 5S, salam, sapa, senyum, ya. Kemudian mengangkat tangan saat bertanya di dalam kelas itu adalah budaya positif. Oke. Yang kemudian yang ketiga menjaga kebersihan dan seterusnya. Ya, semuanya adalah budaya positif. Oke. Nah, ini harus kita lakukan di sekolah. Harus kita lakukan. Dimulai dari siapa? Mulai dari pendidik terlebih dahulu, warga sekolah terlebih dahulu. Oke. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif yang baik. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi, perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah. Ini yang akan kita bahas. Ada beberapa poin yang nanti 1 jam ke depan yang akan kita bahas. Oke? Ini konsep inti budaya positif kita. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga institusi yang terakhir. Ya, nah ini akan kita bahas satu persatu. Eksplorasi konsep perubahan paradigma belajar. Dulu kalau kita berbicara tentang guru kita sama sekarang kita jadi guru, ya dulu guru adalah sebagai subjek dalam pembelajaran. Jadi semua siswa itu hanya terpusat kepada guru. Jadi guru sebagai subjeknya. Sekarang itu dibalik. Yang jadi subjek adalah siswa. Ya, jadi semuanya itu akan terpusat kepada siswa. Nah, paradigma itu yang akan berubah nanti. Ya, kalau yang selama ini apa yang diperintah guru, siswa harus nurut. Nah, sekarang itu dibalik. Ya, apa yang harus dilengkapi oleh siswa, maka kita harus ikuti itu. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernama psikis, berkebinekaan, kreatif, kemudian bergotong royong. Nah, siswa itu diharapkan dalam proses pembelajaran itu mencapai dari profil pelajar Pancasila ini. Itu harapannya. Makanya sekarang siswa itu adalah sebagai subjek pembelajaran. Kalau dulu subjek pembelajaran adalah guru, kalau sekarang itu siswa yang menjadi subjek pembelajaran. Ada yang miskonsepsi. Ini konsepsi yang salah. Konsep tapi salah. Ya. Tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Dulu gitu. Bahwa guru itu bisa mengarahkan murid-murid harus mengikuti guru. Ya. Itu miskonsepsi. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menurut guru baik, itu harus diikuti oleh siswa. Ya, walaupun terkadang itu bertentangan dengan
perasaan siswa. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Miskonsepsi itu. Ya. Kenapa? Itu kita bahas satu persatu. Ilusi bahwa seorang orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi. Bahwa dalam kehidupan nanti itu tidak boleh ada yang memaksa. Ya. Walaupun orang dewasa dengan anak-anak atau guru dengan anak-anak tidak ada proses pemaksaan di situ. Ya, seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori kemudian berkembang dinamakan jadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ini yang sudah kita bahas tadi. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi itu dalam waktu yang tertentu, dalam waktu yang singkat. Itu waktu kita yang guru merasa dirinya bisa mengontrol murid, itu karena murid tersebut mengizinkan dirinya dikontrol. Setelah itu kembali lagi ke awal. Ya. Saat itu bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, anak kita ketemu anak nakal. Nakal itu terkadang ada tujuan. Kenapa dia nakal itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, belajar malas berarti di dalam dirinya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Oke, atau dia mengambil makanan teman. Mengapa dia mengambil makanan teman? Ada sesuatu yang tidak terbutuhi, kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ya, di situ. Kemudian nanti kita bahas kelanjutannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Membujuk, merayu anak untuk melakukan sesuatu itu adalah salah satu bentuk kontrol kita terhadap anak-anak. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa saja murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau bujukan itu hanya sementara. Pada saat dia tertarik, dia lakukan. Setelah itu, kembali lagi ke pengaturan awal. Nah, makanya ini miskonsepsi itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata enggak. Ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang bersalah itu menguatkan karakter siswa. Itu awalnya, konsepnya. Ternyata itu miskonsepsi. Konsep itu salah. Ya, mengapa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kalau di ilusi kontrol. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan negatif. Karena itu kita menasihati anak itu ya, kita menasihati anak itu suaranya nggak keras, tapi membuat mereka merasa bersalah. Mereka merasa ini salah salahnya. Nah itu yang membuat konsepsi merasa kita bisa kontrol, tapi mereka sudah merasa bersalah. Merasa bersalah itu akan membuat mereka lebih keras lagi dari sebelumnya. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Pemaksaan itu akan menimbulkan dendam di hati anak-anak. Nah, suatu saat
dia akan melawan, timbullah permusuhan. Oke, nah itu adalah miskonsepsi terhadap beberapa ilusi tentang kontrol murid. Ini ada beberapa paradigma. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon, apa yang terjadi langsung respon. Salah marah, kan itu stimulus respon langsung langsung dilakukan terhadap apa yang terjadi saat itu. Ya, seperti ini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita punya prinsip harus gini. Orang lain harus mengikuti kita. Itu adalah stimulus respon. Kita maunya seperti itu. Nah, di teori kontrol itu tidak berlaku. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memberikan bahwa kita berbeda dalam pandangan. Ya, kalau kita ingin A, mungkin orang lain kepinginnya B. Jadi tidak bisa kita mengontrol orang lain, itu nggak bisa. Ya, kalau kita paksakan, balik lagi ke awal tadi, itu adalah pemaksaan yang akibatnya akan terjadi permusuhan tadi. Yang kedua, perilaku buruk disebut sebagai suatu kesalahan. Berantem, buruk itu salah langsung. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Di mana nanti pembahasannya? Nanti ada 5 dasar kebutuhan manusia. Ya. Apa yang dilakukan oleh seorang siswa itu pasti memiliki motif, ada tujuannya. Berantem, mungkin harga diri yang dipertahankannya, atau mungkin ingin pengakuan kekuasaan itu. Tapi kalau di stimulus respon, ya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, salah ya. Nah, nanti ada bagaimana cara mencari solusinya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda di dalam teori kontrol. Nah, tidak bisa orang lain mengontrol Anda. Kalaupun itu terjadi, sifatnya sementara. Nah, kalau saya mau pergi. Mau kamu larang, paling sementara. Besok itu saya pergi. Gitu. Oke. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau nggak dibujuk, nggak bisa. Akhirnya apa? Paksa. Ya, teori kontrol tidak boleh. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau ada masalah, jangan apa yang kita inginkan itu harus dilakukan. Tetapi kasih pilihan dari permasalahan itu. Bagaimana penyelesaian permasalahannya? Itu di teori kontrol. Ya, pilihan-pilihan. Kan di situ nggak bisa kita dirayu, nggak bisa, kemudian harus dipaksa A. Nah, mungkin ada solusi lain. Solusi lain apa? Memberikan pilihan B, C, D, yang mana kira-kira yang bisa disepakati melalui kolaborasi. Oke. Model berpikir menang atau kalah. Di dalam teori kontrol tidak ada kata kalah. Nah, di dalam teori kontrol, model berpikirnya itu adalah menang. Semuanya individu itu mempunyai kemenangan. Jadi nggak ada yang kalah di situ. Oke. Ya. Oke. Lanjut ke bagian kedua, eksplorasi konsep tentang disiplin positif. Kalau tadi berbicara tentang budaya positif, kalau sekarang itu adalah disiplin positif. Ya, di sini ada disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser tadi. Ada beberapa tabel di situ. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda orang yang bisa mengontrol Anda sendiri. Itu ya. Maka di sini semua perilaku memiliki tujuan yang tadi kita bahas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke. Ada realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran perbedaan.
Nah, di sini ke perilaku. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita lanjut yang penjelasan lain lagi. Teori motivasi. Perilaku itu ada yang didorong dari luar, ada yang timbul dari dalam. Ada dorongan dari luar atau disebut dengan motivasi ekstrinsik, ya, untuk menghindari hukuman. Contohnya apa? Datang terlambat. Mereka datang pagi itu karena adanya hukuman. Ya, mereka berusaha untuk datang pagi itu karena ada dorongan apa? Karena ada hukuman. Ya. Okay. Atau tidak mengerjakan PR, mereka sampai malam mengerjakan PR itu. Kenapa mereka rela sampai malam mengerjakan PR? Karena ada hukuman, karena ada yang meninggal. Itu motivasinya bukan karena dirinya sendiri. Kalau dirinya mungkin nggak mau, ya. Tapi karena ada dorongan dari luar, maka mereka harus melakukan itu. Kemudian motivasi ekstrinsik ini untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan, semangat melakukan jalan santai untuk mendapatkan imbalan. Kan motivasi dari luar. Ya, motivasi dari luar. Kalau dikasih pilihan, kamu mau ikut jalan santai atau tidak, pada dasarnya enak pada tidur di rumah. Enggak? Okay. Kemudian itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian ada motivasi yang memang datang dari diri sendiri. Motivasi intrinsik namanya, untuk menghargai dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas. Jadi dia datang dengan kesadaran penuh, bukan atas paksaan, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman. Memang dia datang karena keinginan dirinya sendiri. Itu adalah perilaku yang memiliki tujuan. Ya. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah. Sebagai guru, itu adalah nilai terendah. Menjadi guru penghukum, menjadi guru yang membuat merasa bersalah kepada siswanya. Itu adalah nilai terendah. Nilai di tengah-tengah ada teman dan pemantau. Kalau nilai teman, itu mereka akrab bagaimana dengan teman. Berbicaranya, penyelesaian masalahnya. Ya. Kemudian kalau pemantau, biasanya guru itu hanya menjalankan tata tertib. Peraturan udah ada, guru hanya menjalankan. Oh, kalau melakukan ini, maka hukumannya ini. Ya. Itu adalah pemantau. Yang paling bagus dari kelima ini, yang terakhir adalah manajer. Manajer ini setiap permasalahannya itu akan diselesaikan dengan cara menggunakan segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi itu nanti bagaimana anak tidak merasa bersalah, kemudian dia percaya diri untuk menceritakan yang sebenarnya, mereka juga yang akan mencari solusi pemecahan masalahnya. Kita guru hanya sebagai fasilitator. Ya. Oke. Masuk ke realita kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Berbagai macam cara orang akan bertahan hidup. Apapun akan dilakukan, baik itu hal yang positif maupun yang negatif, demi bertahan hidup. Karena apa? Karena bertahan hidup adalah kebutuhan. Kemudian yang kedua, penguasaan. Ada orang yang kepengen kekuasaannya diakui. Ya, kalau belum muncul, pada saat muncul, dia kepengennya diakui. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kesenangan, selanjutnya kebebasan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kelima kebutuhan manusia ini, apabila ada yang tidak terpenuhi, maka akan keluar yang namanya perilaku yang tidak yang negatif tadi. Kenapa itu terjadi? Karena 5 dasar kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya. Makanya tidak bisa untuk menyalahkan langsung seperti yang kita pelajari, yang kita bahas di awal tadi, menggunakan stimulus respon. Ya. Pasti ada alasan mengapa mereka melakukan itu. Oke.
Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disker yang artinya belajar. Dari kata ini timbul kata diskilina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi kita sebagai guru itu berharap anak-anak itu bisa menimbulkan nilai-nilai kebajikan itu timbul dari dirinya sendiri, bukan berdasarkan paksaan dari luar seperti hukuman segala macam. Oke. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Ada nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Ada, kalau di dunia pendidikan ada namanya profil belajar Pancasila. Lima-limanya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, kemudian ada Ibu Primary Years Program (IYP), kemudian keterampilan hidup, life skill. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Tapi kalau kita fokus ke profil belajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah kita masukkan. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya, ini 5 kebutuhannya. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jadi kalau kita menjauhkan siswa dari orang banyak, itu merupakan salah satu kita sudah membatasi kebutuhan dasarnya. Ya. Kemudian dengan keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok. Penguasaan itu jenisnya harga diri, mempertahankan harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, ya, itu adalah kebutuhan penguasaan. Ada kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya mau kemana. Itu ada kebebasan. Kesenangan, bermain, menghumor, antusiasme, tertawa, itu adalah kesenangan. Oke, ini adalah 5 dasar kebutuhan pada manusia. Ini ada studi kasus. Studi kasusnya, Ibu Zulaiha, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ya. Ini ada studi kasusnya menceritakan seorang anak memaksa minta makanan dengan teman-temannya. Hubungkan dengan kebutuhan tadi. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu? Pertanyaan yang pertama. Kalau Bapak Ibu berada di posisi Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan dengan kasus seperti itu? Oke, Pak Husni. Memberinya makan. Oke. Aku harus memberinya makan karena dia butuh makanan. Oke. Ada lagi? Dari studi kasus itu, Mas Santo? Menasehati Tommy. Oke. Menasehati Tommy untuk tidak memaksa mengambil makanan.
Oke. Ada lagi? Ada hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia dari kasus ini. Pertama mungkin izin Ya. bicara. Ya. Saya bisa yang pertama mungkin kebutuhan bertahan hidup tadi. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup yang belum terpenuhi oleh Tommy itu. Oke. Ada lagi, Miss? Dan sebagai Ibu Zulaikha, jika posisi saya sebagai Ibu Zulaikha, yang pertama saya melakukan pendekatan dulu, bertanya alasannya kenapa Tommy meminta makanan kepada temannya secara memaksa. Iya, bagus sekali. Yang pertama pendekatan dulu, tanya dulu kenapa dia memaksa minta makanan itu. Iya. Ya, setelah ditanya baru dia menceritakan kebutuhan-kebutuhan apa yang tidak terpenuhi terhadap Tommy itu. Oke. Mungkin alasan Tommy yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Tommy penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, dia memaksa itu pasti ada alasannya. Mengapa dia memaksa untuk mengambil makanan itu ada alasannya. Makanya tadi langkah pertama kata Miss Lisa tadi adalah untuk mencari tahu dulu, ditanya dulu anaknya. Oke. Lanjut alasan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, minta perhatian. Ya, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi pemerhati dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ya, kenapa dia bertindak itu pasti ada tujuannya. Yang mungkin orang tuanya gak peduli, ya sibuk segala macam, akhirnya dia membuat tingkah laku untuk lebih diperhatikan. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia kepengen diakui bahwa dia melawan. Ya. Aku maksa ngambil makanan itu kepengen diakui bahwa kamu tuh harus takut dengan itu kebutuhan kekuasaan itu. Yang tidak terpenuhi akhirnya dia bertingkah laku seperti itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu. Alasan keempat dari kasus tersebut, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ya. Bosan, ini makanannya setiap hari gitu. Maka ada keinginan untuk mencari yang lain, hal baru. Hal baru itu adalah kebutuhan kebebasan. Alasan kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Ya, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi kalau ada suatu kejadian, makanya kita tidak boleh menggunakan yang namanya apa tadi stimulus respon. Tidak bisa kita menggunakan langsung stimulus respon. Ya, harus ada pendekatan terlebih dahulu. Tanya dulu. Ya, apalagi ke anak-anak kita itu banyak sekali alasan-alasan yang harus mereka lakukan ya, yang mereka ceritakan. Mungkin di rumah tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, makanya tidak perhatian ke guru-guru. Oke, lanjut motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia berusaha melakukan sesuatu hal itu untuk menghindari hal-hal itu. Oke, itu dari luar, motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Tadi sudah kita bahas. Oke. Pertanyaannya untuk menghindari ketidaknyamanan hukumannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu yang membuat motivasinya. Kalau saya tidak datang tepat waktu, apa yang akan terjadi pada saya? Pasti saya dihukum.
pasti saya mendapatkan sanksi. Gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu motivasinya. Motivasinya dari mana? Dari luar. Ya, kalau tidak ada imbalan atau tidak ada hukuman, maka masuk ke motivasi intrinsik. Berarti dia timbul dari dalam dirinya sendiri untuk melakukannya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, maka itu harus timbul dari dalam dirinya sendiri. Ya, jadi tidak ada pengaruh dari luar. Motivasinya nggak ada pengaruh dari luar. Lanjut, saat guru memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memilih motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal. Ya, eksternal. Oke. Kalau setiap kali kita ngajar berharapkan reward lah apa yang kita kasih untuk pertanyaan itu, pada saat terjadi perpindahan guru atau guru tersebut tidak masuk kemudian guru lain menggantikan, maka anak-anak motivasinya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang diharapkan di situ. Nah, itu ya, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan untuk penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi internal. Motivasi internal itu sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaliknya yang dihindari adalah hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih agar meminimalisir motivasi internal dalam diri murid. Motivasi itu sebenarnya untuk memberikan reward itu nggak harus barang, nggak harus hadiah yang berbentuk barang atau dengan pujian pun bisa. Pada dasarnya, kayak memberikan tepuk tangan, ya, good job, bagus sekali, itu adalah motivasi mereka. Kalau kita menggunakan barang pada saat barang tersebut tidak ada, maka mereka motivasinya akan hilang. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Biasanya kan seperti itu. Ada hukuman, biasanya ada peraturan, ada hukuman, ada imbalan, ada penghargaan. Yang pertama, tidak terencana. Hukuman ini ada hukuman dan ada penghargaan. Ini adalah hukuman. Yang hukuman namanya itu adalah kegiatan yang tidak terencana tiba-tiba tanpa ada kesepakatan. Ya, datang berantem suruh push up, hukuman itu. Tapi kalau guru olahraga, guru olahraga, anak datang terlambat disuruh keliling lapangan, tidak jadi hukuman. Kenapa? Karena di pelajaran olahraga. Tapi kalau itu di pelajaran agama, kemudian anak terlambat disuruh keliling lapangan, itu jadinya hukuman. Oke. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan atau tidak dilibatkan dalam pembuatan kesepakatannya. Bersifat satu arah, hanya keputusan guru saja. Siswanya nggak pernah diajak untuk, kalau kamu melakukan ini maka hukuman gini, sepakat. Kalau udah sepakat itu bukan hukuman namanya. Ya. Nah, hukuman itu tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya. Berupa hukuman fisik atau psikis, fisik atau mentalnya yang dihukum. Ya, psikologinya yang dihukum. Itu ada hukuman. Konsekuensi. Apa bedanya hukuman konsekuensi? Nanti ada masuk ke institusi. Konsekuensi terencana, sepakati sesuai peraturan. Oke, di dalam kelas kita buat sepakatan belajar. Ribut, maka dia harus menulis sebanyak sekian-sekian. Sepakat? Kalau dia melakukan hal itu, maka itu konsekuensi itu. Karena disepakati. Kemudian ada murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, sikap guru selalu memonitor murid, maka diawasi di situ. Karena udah ada kesepakatan kelas, maka di situ diawasi apa yang terjadi, maka mereka siap menghadapi konsekuensinya.
Ya. Jadi kalau yang hukuman itu tidak ada pembahasan bersama, kalau konsekuensi itu ada kesepakatan kedua belah pihak. Dua arah. Ya, dua arah. Ya, benar, dua arah. Jadi guru dengan murid sudah menyepakati. Ya, kalau terlambat kamu harus doa dulu di depan. Gitu. Ya, itu kesepakatannya. Kemudian yang ketiga ada namanya institusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi anak yang salah itu kalau kita tanya dalam keadaan mendadak, dia akan tegar, maka akan berusaha untuk berbohong malah. Ya, maka dengan cara institusi, salah satu cara pendekatan institusi itu ditanya anak itu, mengapa dia melakukan hal itu? Dia tahu benar atau tidak hal itu dilakukan? Kalau dia tahu salah, bagaimana cara penyelesaiannya? Intinya dia yang cari solusi. Kita hanya menanyakan saja. Nanti dia akan membuat solusi. Nah, solusinya itu akan lebih bertanggung jawab bagi anak itu untuk melakukannya. Karena apa? Karena dia yang membuatnya. Ya, karena dia yang membuat kesepakatan itu sendiri, membuat keputusan itu sendiri, bukan dari kita. Nah, contoh anak terlambat karena tidurnya terlalu larut malam. Kan pasti ditanya kenapa terlambat. Semalam tidurnya terlalu malam. Apakah bagus untuk kesehatan kalau tidur terlalu malam? Oh enggak. Benar tidak datang terlambat? Oh salah. Gimana solusinya gitu kira-kira? Gimana solusinya biar tidak terlambat lagi? Wah, tidurnya harus lebih awal. Dia yang mencari penyelesaian masalahnya sendiri. Dan dia harus bertanggung jawab nantinya. Ya. Oke. Lanjut. Hukuman dan penghargaan. Oke, ini ada teks lagi. Ya. Ini adalah sebuah cerita, ya, sebuah cerita yang nanti ada pertanyaan di bawahnya, ada 2 pertanyaan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Sino pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan di bawah ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira setuju nggak Pak? Tidak, Pak. Tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Melukai. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Kira-kira tindakannya hukuman atau konsekuensi? Alasannya? Karena iya, karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka itu disebut hukuman. Kalau konsekuensi tadi kan harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Kita tentu tidak setuju ya, karena tindakan Pak Seno yang telah membuat Iva malu di kelasnya dapat menjadikan kenangan negatif bagi diri Iva. Padahal setiap murid memiliki potensi masing-masing. Seperti halnya Iva yang malah menggambar di buku pelajarannya. Mungkin Iva ini adalah murid yang memiliki minat dan bakat di bidang seni. Ya. Yang kedua, menurut saya tindakan Pak Seno terhadap Iva dalam ilustrasi di atas adalah sebuah hukuman. Karena sebelum pembelajaran berlangsung belum ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi pembelajaran kita untuk ke depannya setiap kali pembelajaran biar kita tidak salah buat kesepakatan kelas dulu, buat kesepakatan pembelajaran. Pada saat itu disepakati maka
sifatnya jadi konsekuensi, bukan lagi hukuman. Ya, karena hukuman adalah paling buruk dalam dunia pendidikan sekarang. Oke, tindakan guru. Nah, ini ada beberapa pernyataan yang kita menentukan itu hukuman atau konsekuensi. Kita menentukan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Pernyataan pertama itu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia itu terlambat ke sekolah sehingga disuruh mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Ya? Dan kita sepakat ada yang menjawab hukuman, ada konsekuensi. Nanti ya kita tampilkan jawabannya. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sepakat hukuman. Sepakat. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada konsekuensi, ada yang hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi, hukuman. Belum kompak ya. Kemudian selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Coret-coret kertas orang lain, kemudian harus diganti. Konsekuensi. Ini sepakat ya konsekuensi semua ini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oke, apa? Konsekuensi. Oke, nanti udah dijawab masing-masing ya. Nanti kita cek juga satu-satu. Hukuman. Ya, oke. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena keterlambatan sekolah itu adalah hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Karena itu serta-merta. Ya, karena sesuatu yang belum disepakati. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan jelas itu hukuman. Kenapa? Karena itu bukan di jam olahraga. Tapi kalau itu terjadi di jam olahraga, itu bukan hukuman, konsekuensi. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Karena itu adalah konsekuensinya seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ada terluka gitu, ada ingatan yang negatif gitu hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kenapa? Karena sudah disepakati. Ya. Kemudian membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktunya lama. Itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kenapa? Karena dia sudah ikut dalam memutuskan konsekuensi kesepakatan itu. Ya. Kemudian di hukuman anak membenci kedisiplinan. Ya, karena ada hukuman. Di konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman terjadi ada paksaan. Kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, di konsekuensi konsep diri yang baik.
Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, kalau kita ada hukuman itu anak pasti segala macam ya analesnya gitu. Ya, inilah gitu buat alasan gitu. Pokoknya gimana caranya biar kesalahan saya tertutupi gitu. Biar nggak ada hukuman. Kemudian hukuman anak belajar marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukuman. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dia diasingkan untuk sementara. Ya, konsekuensi itu. Oke. Lanjut ke 5 posisi kontrol. Oke. Coba buka. Coba satu orang genggam, seakan-akan di dalam genggaman tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Di dalam genggaman tangan itu, satu orang saja dalam satu baris, satu genggam. Satunya mencoba membuka genggaman itu, boleh dengan segala cara. Boleh dengan menggunakan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengelitik, bahkan menawar uang. Satu orang yang menggenggam boleh dengan bagaimana biar temannya itu melakukan, bisa membukanya. Genggam lapisnya, genggam. Kalau ujungnya, boleh. membukanya, membuka. Kami coba membuka. Yang penting gimana usahanya biar si teman tersebut bisa membuka genggaman tangannya dengan dengan kesadarannya sendiri gitu. Karena di dalam itu ada hal yang sangat berharga menurut kalian yang menggenggam tangan gitu. Menggoda. Boleh dengan membujuk, menghardik, ya, mengintimidasi, memarahi, mengelitik, bahkan menawar uang. Sepertinya yang kayaknya asik kalau ini. Oh, jangan kritik. Ya, tidak ada yang mengelitik. Tidak ada yang mengelitik. Menawarkan uang pasti terbuka. Ada nggak yang membuka? Pertanyaannya, apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak. Mengapa? Nah, kalaupun sudah seandainya kebuka, apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Tadi nggak ada yang kebuka, gitu ya. Jadi nggak ada yang kedua. Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Terpaksa. Bisa jadi terpaksa. Karena ada sesuatu yang yang diharapkan tadi, akhirnya terpaksa untuk membuka gitu. Diiming-iming uang tadi bukan. Oke. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Iya, diri sendiri. Mau kamu kasih uang, mau kamu rayu, mau kamu caci maki, kalau aku tidak mau buka, tidak mau buka. Kenapa? Karena ini ada di saya kontrolnya gitu. Ya. Oke, jadi itu intinya. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke, jadi kontrol diri sendiri itu sangat penting. Ya. Karena orang lain tidak bisa untuk mengontrol kita, kita juga sebaliknya tidak bisa mengontrol orang lain. 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada 5 posisi kontrolnya. Guru berbuat, di sini ada guru berbuat, guru berkata, hasil, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah menghukum itu. Ya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu hukuman itu. Ya, hasilnya apa dengan adanya hukuman tersebut? Memberontak, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, segala kegiatan yang akan lakukan karena menghindari hukuman. Ya. Kaitan dengan
dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Benci dengan guru itu, tak suka dengan guru itu. Oke. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terbiasa. Nah, akhirnya menjadi terbiasa. Dampak pada murid mengulang kesalahan yang sama. Apa? Karena dia udah biasa. Kalau saya lakukan ini pasti marah. Oke. Kemudian ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Guru berceramah dan mengolahkan seharusnya ibu kecewa. Ya, guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres, ibu ini pusing, ya, dengan tingkah laku kamu yang seperti ini, ya. Hasilnya itu adalah membuat rasa bersalah. Siapa yang bersalah? Siswa tadi, anak didik kita merasa bersalah gara-gara saya ibunya capek, ibunya merasa stres, ya. Kemudian hasilnya menyembunyikan atau menyangkal berbohong, seakan-akan tidak terjadi. Biar apa? Biar ibunya tidak stres. Ya, menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, berkualitas. Gurunya berkualitas tapi ada dampaknya kepada peserta didiknya. Murid berkata, maafkan saya, paling minta maaf gitu ya. Sudah buat ibu capek, lelah, stres. Dampak pada murid merasa rendah diri. Kenapa? Karena dia merasa selalu bersalah. Oke, kemudian 5 posisi kontrol teman sebagai teman, guru sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, kita sebagai teman. Ayolah lakukanlah demi bapak. Nah, kemudian masa kamu tidak mau Masa kamu tidak mau melakukannya? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Ya, dulu ibu bantu atau bapak bantu kamu. Sekarang gantian dong, bantu bapak, bantu ibu gitu. Hasilnya ketergantungan. Siswa akan ketergantungan. Ya. Kemudian kaitannya dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Jadi seakan-akan kalau tidak ada guru itu dia merasa kehilangan, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena nggak ada temannya, nggak ada yang merasa berteman tadi. Murid berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu setelah gurunya nggak ada. Masa kehilangan. Kata bapak, sampai tamat, rupanya bapak pindah. Gitu. Dampak pada murid, lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Oke. Pemantau, 5 posisi kontrol yang pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau pemantau ini intinya peraturan yang sudah ada, dia tinggal memantau kesalahannya apa, konsekuensinya apa, itu aja. Kalau pemantau, guru adalah sebagai pemantau, tidak mencari solusi. Ya, menghitung dan mengukur. Apa pertanyaannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, kalau sudah pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya buat? Intinya untuk pemantau ini ada peraturan dan konsekuensi sudah ada. Jadi guru tinggal kamu salah ini, konsekuensinya ini. Oke. Kemudian ini yang paling sangat diharapkan, manajer menghargai diri sendiri. Manajer itu adalah guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap sebuah masalah. Contohnya pertanyaannya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Kita punya kesepakatan kelas. Kamu masih ingat nggak dengan kesepakatan kelasnya? Boleh nggak? Salah nggak itu? Dan intinya ditanya di situ. Mengaitkan pribadinya. Ya, mungkin ada alasan tertentu dalam dirinya untuk melakukan suatu hal tersebut. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi solusinya datang dari dirinya sendiri. Ya, bukan dari kita yang memberikan solusi, tapi dia membuat solusi sendiri. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, kasus terlambat. Nih salah satunya. Kamu sudah melanggar aturan sekolah atau kelas kita. Kamu tahu apa konsekuensinya? Bapak, Ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu kemudian. Jadi nggak ada solusi dari guru di sini, karena peraturan. Gurunya di situ statusnya mencatat. Kamu salah ini, konsekuensinya ini. Kemudian teman, kali ini ibu memaafkan kamu, tapi lain kali jangan datang terlambat lagi ya. Ayo dong bantu ibu. Nah itu cara berkawan lah. Ya. Penghukum, sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Ya, datang terlambat, ambil sampah dulu baru masuk kelas. Penghukum statusnya. Kenapa? Karena hal itu tidak pernah disepakati sebelumnya. Di pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ibu bapak ingatkan kamu agar tidak datang terlambat? Kamu membuat ibu bapak kecewa. Dengan kata ini maka anak merasa dirinya bersalah karena terlambat membuat ibu bapak menjadi kecewa. Ya. Manajer, nah, apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Memanggil anak, tanya apa kamu sudah tahu? Kesalahan yang sudah dilakukan? Tahu pak, datang terlambat. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Besok datangnya lebih awal pak. Kan solusinya dia sendiri yang buat. Ya, membuat solusi sendiri. Dan kalau dia membuat solusi sendiri, mudah-mudahan lebih ditanggung jawabinya. Oke. Posisi kontrol, apakah saya kecewa? Oke, yang tadi membuat rasa bersalah. Oke. Pemantau, posisi kontrol, manajer. Oke, di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita nggak perlu ngasih solusi biar dia cari solusi gimana caranya. Ya. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Itu adalah, jadi intinya kita sebagai guru itu sedapat mungkin berada di manajer. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada nggak yang tahu kenapa dikatakan keyakinan bukan peraturan? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan, mereka bersama-sama meyakini sebuah yang peraturan yang dibuat itu adalah kesepakatan mereka. Kalau peraturan itu serta-merta mungkin guru yang membuat peraturan yang akan dituruti oleh siswa tersebut. Ya. Terima kasih bos nih. Ya. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Keyakinan dibuat bersama-sama, dua belah pihak antara guru dengan siswa. Ya. Kalau peraturan itu hanya satu pihak, guru aja yang buat peraturan. Ya. Oke. Jadi ini ada mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Maka di kelas itu seharusnya bukan lagi namanya peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Oke. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena dengan adanya keyakinan kelas itu keputusan bersama-sama akan lebih bertanggung jawab dilaksanakan dibanding dengan peraturan. Peraturan itu biasanya menimbulkan hukuman. Peraturan. Kalau keyakinan kelas tadi konsekuensi. Oke. Ilustrasi antara peraturan dan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Itu
adalah ilustrasi peraturan dan keyakinan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga kelasnya, warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke, ini keyakinan kelas itu mencari bahasa yang lebih baik menggunakan bahasa-bahasa positif, ya. Kemudian tidak usah terlalu panjang kalimatnya, kenapa? Karena agar mudah diingat oleh siswa, peraturan-peraturan yang kita buat bersama, gitu, ya, sehingga mudah diterapkan. Urutan langkah-langkah utama dalam menerapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Anda berdiskusi, muncullah peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Yang pertama, yang kedua mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif karena anak-anak itu kalau dikasih, ayo apa lagi, bahasanya bahasa mereka. Nah, di keduanya digunakan bahasa-bahasa mereka dirubah menjadi bahasa-bahasa yang positif. Kemudian yang ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebaikan, ya. Menjadikan nilai-nilai kebaikan. Peraturan yang sudah dibuat tadi menjadikan nilai kebaikan untuk lingkungan sekolah. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya, dengan siswa berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada evaluasi. Kalau kira-kira kurang efektif, maka keyakinan kelas akan dirubah kembali. Ya. Contoh keyakinan kelas. Ada anak SD. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Itu adalah keyakinan kelas 1, ada kelas 5. Kemudian di sini ada contoh keyakinan kelas 7. Kelas 7 itu karena dia sudah menengah ke atas, maka mereka bisa membuat keyakinan kelas meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Oke, bisa seperti ini bentuknya. Kalau masalah formatnya silahkan tergantung kepada guru masing-masing. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel titik Y. Ya, tabel titik Y ini adalah sesuatu yang sangat, ya, titik Y terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjamkan, nanti akan segera saya kembalikan. Maka di sini di tabel Y ini ada kata terlihat, ada di perlakuan yang tidak terlihat. Nanti tabel Y ini berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi di perilakunya, berempati terhadap orang lain. Maka yang tidak terlihat nanti adalah tersenyum ramah, ya. Oke, kemudian memegang barang milik orang lain, memberikan salam berjabat tangan, itu adalah masih ke berempati tadi. Oke. Tampak seperti, tidak tampak seperti ini. Datang tepat waktu, tidak tampak, sering hadir terlambat. Maksudnya berlawanan, Bapak Ibu. Jadi kalau dia datang terlambat, sering hadir terlambat, bahasa lain. Ya, sering hadir terlambat. Menyapa teman dengan guru setiap hari, tidak acuh pada teman dan guru. Kira-kira seperti itu. Itu tabel Y, tabel T dan Y. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Jadi hal yang berlawanan. Ya. Ya. Peraturan keyakinan kelas, ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas tanggung jawab. Jadi kalau keyakinan kelas buat hal-hal yang singkat, mudah diingat, tanggung jawab, apapun harus tanggung jawab. Meminjam barang harus kembalikan, mengambil barang harus dikembalikan pada tempatnya. Itu pada peraturan dan keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Nah, terakhir. Oke, terakhir materinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri maksudnya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan menjadi atau tujuan mulianya apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya untuk restitusi itu permasalahan harus diselesaikan dengan cara berdiskusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, biar dia anak tersebut tidak merasa terasingkan. Ini segitiga restitusinya, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu menanyakan mengapa kamu melakukan itu biar mereka bisa bercerita seluas-luasnya, biar tidak ada tekanan di situ. Validasi memberikan bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian menanyakan keyakinan yang dia putuskan itu akan selalu dikerjakan. Oke. Ini identitas sukses. Identitas gagal, ada hukuman. Yang gagal itu kalau kita melakukan hukuman. Identitas sukses itu ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi kenapa dimasukkan ke sukses? Karena di situ ada kesepakatan dari dua belah pihak. Ya, restitusi itu adalah dengan cara penyelesaian masalah yang sangat baik. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, biar dia tidak merasa salah gitu, biar dia bisa bercerita yang sejujurnya. Ya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, hal yang salah itu manusiawi. Mengapa kamu bisa melakukan itu? Bapak juga pernah melakukan salah seperti itu walaupun terkadang kita nggak pernah melakukan itu, tapi itu hanya untuk membuka kejujuran dari anak tersebut, biar mereka merasa puas gitu. Kalau bercerita itu boleh, berarti Bapak juga pernah, nanti aku ceritakan. Tidak ada manusia yang sempurna, ya pasti semuanya punya kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Kita, mengapa menggunakan kata kita di situ? Biar dia merasa terbantu. Oke. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana solusinya? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita pakai dalam penyelesaian masalah dengan cara restitusi itu. Validasi tindakan. Ini guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kenapa kamu melakukan hal yang sedemikian? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Walaupun itu menurut kita mungkin dia merasa bersalah, tapi itu kita, apa yang dilakukan itu kita akui dulu, validasi dulu, ya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Iya mungkin, tapi tindakan itu benar tidak gitu. Kalau tindakan itu salah, kalau salah menurut kamu baiknya gimana? Nah, akhirnya mereka akan mencari solusi akhirnya. Ya. Menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa keyakinan kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Makanya tadi ada keyakinan kelas tadi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinannya. Refleksi, oke. Penutup. Oke, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pamong atau manajer yang menuntun murid-murid
murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendukung kegiatan saya sebagai calon guru penggerak. Insya Allah materi yang sudah kita bahas ini akan bermanfaat ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.